Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Ustadz Muhajir bisa melanjutkan kembali pelajaran Al-Quran Hadis yang pada minggu-minggu yang lalu Ustadz sudah menyampaikan tentang etos kerja. Anak-anak, ini ada suatu ayat Al-Quran, ini adanya bagus, surat An-Nisa 32, tentunya yang berkaitan dengan masalah etos kerja. Yang saat ini Ustadz juga akan melanjutkan pelajaran tentang tanda baca, yaitu hukum tajwid. Nanti kalian bisa melihat di buku kalian. Nanti Ustadz juga akan video buku tentang bacaan-bacaan tajwid. Dalam ayat tersebut anak-anak disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabat was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Ini anak-anak ayat yang berkaitan dengan kerja dan pembagian karunia yang Allah berikan. Coba dilihat anak-anak halaman buku kalian, halaman 55. Ini Ustadz akan langsung buka pada terjemahan yang barusan kita baca. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dan sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini An-Nisa ayat 32. Inilah anak-anak yang Ustadz sampaikan. Apapun yang kita usahakan, semangat apapun yang kita usahakan, Allah sudah memberikan karunia kepada kita semuanya. Yang itu anak-anak, pembagian karunia yang Allah berikan itu masing-masing kita berbeda. Nanti kalau kalian sudah mulai dewasa, sudah selesai kuliah atau kuliah sudah bekerja misalnya, maka nanti kalian akan merasakan, wah, teman saya kok lebih kaya ya, lebih banyak uangnya ya, saya kok begini-begini saja. Inilah anak-anak, itu karunia yang Allah berikan kepada seseorang, kepada makhluknya itu memang berbeda-beda. Jadi inilah yang dimaksud dengan keadilan Allah. Jangan sama-sama bekerja di suatu perusahaan, sama-sama jamnya juga sama, perusahaan juga sama, tapi kok beda ya. Jadi rezeki yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita anak-anak, itu boleh jadi itu yang pertama, honor yang diterima oleh kalian, oleh kita mungkin sama, tetapi karunia atau rezeki dari luar itu beda. Inilah yang membedakan satu dengan yang lain. Jadi jangan iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita, kepada siapapun, teman kita, saudara kita. Sama-sama kuliah, sama-sama mengajar, sama-sama jamnya sama, tapi kok beda ya karunianya. Inilah rahasia Allah. Oh, mungkin di rumah dia juga punya usaha online, di rumah mungkin juga punya toko, di rumah juga punya usaha apa, peternakan atau perkebunan dan lain sebagainya. Ini anak-anak yang Ustadz sampaikan, bahwasanya kita tidak boleh iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kita, kepada kita semuanya. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi jangan iri. Nah, besok kalian merasa ini, besok kalau sekarang masih belum, karena kalian masih belum bekerja. Tapi nanti kalau kalian sudah bekerja dalam satu kantor misalnya dengan teman yang lain,
wah itu mobilnya kok gantang-ganti ya, nggak usah, nggak boleh seudon. Boleh jadi mereka di rumah punya toko, boleh jadi mereka di rumah juga punya lahan sawah, boleh jadi istri atau suami mereka juga orang yang mampu. Inilah karunia yang memang sengaja tidak disamakan oleh Allah dengan sebagian yang lain. Kalau semua rezeki Allah itu sesuai dengan keadilan kita, wah kita minta dia kaya kita kaya. Nanti siapa yang miskin atau yang tidak mampu? Jadi ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang kaya. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam menganugerahkan rezeki kepada masing-masing makhluknya. Sehingga dinamika kehidupan itu akan muncul dari berbeda-beda rezeki yang mereka terima. Itu anak-anak ya, supaya nanti kalian dalam kedewasaan nanti kalian tidak murah iri hati terhadap siapapun, karena semuanya adalah rahasia Allah. Selanjutnya anak-anak, lihat silakan anak-anak, ini dilihat ya, halaman 57. Ini coba dilihat di buku kalian, karena Ustadz langsung untuk membaca buku biar kalian juga membuka buku. Nanti kalau belum jelas silakan kalian pelajari lebih lanjut. Coba anak-anak perhatikan ini hukum tajwid ini. Nanti ada tugas ini untuk ini anak-anak. Jadi pertemuan yang kedua ada tugas masalah ilmu tajwid ini. Yang pertama, contoh yang pertama, coba perhatikan ini ya, Ustadz lebih dekat. Nasibum mimma idgham bigunnah. Apa idgham bigunnah anak-anak? Tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, lihat penjelasan dan cara membaca. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf waw, mim, nun, dan ya, maka cara membacanya dengan meleburkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf idgham dengan didengungkan selama satu alif. Ya, selama satu alif. Nasibum mimma. Ya, ingat ini cara membaca seperti itu. Jangan dibaca nasibun mimma. Nah, itu berarti bukan idgham. Jadi idgham itu memasukkan atau melebur di sini. Nanti kalian lihat. Ini pelajaran kelas 11 sudah ada anak-anak. Cuma ini istilahnya kita Ustadz hanya mengulang-ulang kembali. Kita lihat anak-anak yang kedua, contoh yang kedua. Bacaan apa ini ya? Lam jalalah dibaca tafkhim. Lam jalalah didahului huruf yang berharokat fathah. Allah itu lam jalalah, lam yang mulia. Allah itu lafdul jalalah, lafaz yang mulia yang berharokat. Ini keterangannya begini anak-anak. Apabila ada lam jalalah atau lafaz Allahu yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhamma, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Coba seandainya kita tatap muka, mungkin satu persatu akan Ustadz lihat ini bacaan kalian benar atau salah. Coba Ustadz contohkan begini. Faddalallah. Jangan faddalallah itu tipis, tapi faddalallah. Nah, itu seperti itu ya. Itu anak-anak tebal. Kalau tipis faddalallah itu tipis tapi ditekan anak-anak, ditebalkan. Jadi faddalallah ditekan ya. Itu anak-anak salah satu contoh lam jalalah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jangan dibaca faddalallah, jangan, tapi ditebalkan. Faddalallah. Ini tekan, lamnya ditekan. Itu anak-anak. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Idhar safawi, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Jadi perhatikan. Ba'dakum ala.
ba'dakum ala. Ya, mim ketemu dengan mim mati ketemu dengan ain. Kita lihat keterangannya anak-anak biar kalian nanti langsung jelas. Apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka mim sukun harus dibaca dengan jelas tanpa disertai dengung. Ba'dakum ala. Nah ini. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah semuanya selain mim dan ba, maka mim sukun harus dibaca dengan jelas tanpa disertai dengan dengung. Gak boleh anak-anak kalian membaca ba'dakum, jangan seperti itu namanya mendengung atau samar. Tapi yang benar adalah ba'dakum ala. Jadi mimnya jelas, mim sukunya jelas. Itu anak-anak ya. Yang keempat anak-anak semuanya kita belajar tentang ihfa safawi. Contohnya bagaimana ihfa safawi ini ya. Ihfa safawi yaitu nun sukun bertemu dengan fa. Nun sukun bertemu dengan fa. Bagaimana cara bacanya? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, perhatikan ini. Ta, tha, ha, dal, zal, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf, maka nun sukun atau tanwin harus dibaca samar atau dengung. Ini namanya ihfa anak-anak, hukumnya adalah ihfa. Min fadlihi. Nah, min fadlih kalau diputus, kalau dimatikan akhirnya min fadlih. Itu ya anak-anak, jangan min fadli tapi ada samarnya. Ada samar itu minnya disamarkan ke huruf fa. Jadi ada dengungnya min fadlih. Itu ya anak-anak ya, cara membaca ihfa. Jadi huruf ihfa banyak anak-anak, silakan diperhatikan ini. Nanti kalian juga akan diberikan tugas bagaimana menemukan huruf hukum ihfa. Itu anak-anak ya. Selanjutnya silakan kalian buka anak-anak ini. Nah, halaman 58. Masih membahas tentang hukum bacaan anak-anak. Sekarang ada tulisan syai'in alima. Ya, idhar halqi. Tanwin bertemu dengan ain. Tanwin bertemu dengan ain. Kita lihat penjelasannya anak-anak. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf apa ini? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas, yaitu idhar. Syai'in alimah, jangan dibaca syai'in alimah, jangan ya. Yang benar adalah pendek jelas, syai'in alimah. Itu anak-anak yang perlu kalian pahami dari bacaan surat yang barusan kita baca, yaitu surat An-Nisa ayat 32. Baik anak-anak semuanya, ini berkaitan dengan hukum bacaan di dalam Al-Quran yang kita sama-sama belajar. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini Ustadz Muhajir hanya menyampaikan penekanan kepada hukum tajwid, ya, cara membaca. Maka nanti anak-anak semuanya silakan diperhatikan. Ustadz akan memberikan tugas untuk ulangan harian. Tahap pertama kemarin, tatap muka pertama belum ada untuk Al-Quran hadis, belum Ustadz minta ulangan harian. Dan saat ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian ulangan harian, yaitu
tugas tentang hukum bacaan. Yang kalian siapkan anak-anak, nanti kalian kirim langsung ke WA Ustadz ya, langsung ke WA Ustadz. Silakan juga seperti kemarin materi kemuhamadiyahan. Yang pertama anak-anak ya, silakan ditulis 5 contoh hukum idgham bigunnah. Jadi 5 contoh hukum idgham bigunnah. Ini tidak harus dalam materi ini, silakan kalian membaca Al-Qur'an yang lain, ayat-ayat yang lain. Yang kedua anak-anak, silakan ditulis juga ya contoh lam jalalah dibaca tafkhim. Silakan 5 saja, 5. Jadi lihat ayat yang lain. Ingat, lafdul jalalah, lafadz Allah sebelumnya fathah dibaca tafkhim. Silakan yang lain dicari 5 saja. Terus yang ketiga, idhar syafawi min sukun. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf ain. Dilihat yang lain, silakan 5 juga anak-anak. Jadi 1, 5, 2, 5, 3, 5. Yang keempat, ifa hakiki. Ifa hakiki ini tidak harus dengan fa semuanya ya. Coba lihat ini. Ada huruf berapa ini ifa ini? Huruf banyak ini. Maka silakan untuk hukum ifa ini, silakan kalian tulis potongan ayat ya sesuai dengan contoh langsung seperti ini, tidak langsung satu ayat. 10 contoh dari huruf ifa. 10 contoh saja. Jadi jangan tulis ayat ya, nanti kalau tulis ayat banyak, nanti cukup tulis langsung contohnya saja. 10 contoh huruf ikhfa, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Silakan anak-anak, nih banyak berapa huruf nih ikhfa ini, silakan diperhatikan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tugas kalian adalah memberikan contoh, menulis contoh idhar halki, tanwin bertemu dengan ain. Jadi silakan 5 saja ini. Loh, ini contohnya nih. Siap apa saja huruf idhar anak-anak, perhatikan ini. Nah, ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca dengan jelas atau dalam bahasa kita adalah idhar. Silakan, ini 5 saja anak-anak. Baik, saya kira apa yang Ustadz sampaikan pada pelajaran Al-Quran Hadis ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tatap muka, untuk sesi yang kedua ini Ustadz penekanannya kepada ilmu tajwid, bacaan tajwid. Silakan kalian pelajari dan silakan untuk memperdalam ilmu tajwid kalian, makhrajul huruf, hukum-hukum makhrajul huruf. Silakan kalian buka YouTube, banyak contoh-contoh itu. Bagaimana cara baca Al-Fatihah yang baik, contoh ada di YouTube. Bagaimana cara membaca ifa yang baik, contoh di YouTube juga banyak. Itu anak-anak semuanya, apa yang Ustadz Mahathir sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, insya Allah. Mudah-mudahan Januari kita tatap muka ya. Tetap semangat biarpun lewat media online ini. Baik, cukup sekian dari Ustadz Mahathir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.